Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur kita hadirkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat beriringan salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak terhitung dan tidak terbatas. Nikmat-nikmat itu datang silih berganti, baik pada waktu siang maupun malam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seorang selalu berada di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukurinya dan dosa yang menuntut taubat. Dalam kedua perkara inilah seorang hamba menjalani hidupnya setiap hari. Manusia senantiasa hidup dalam nikmat sampai akhir perkataannya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nikmat pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Di antara kenikmatan itu adalah kenikmatan hidup aman di dalam negeri sendiri. Sesungguhnya kebutuhan manusia kepada hidup dalam kondisi aman lebih besar dari kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Sebab manusia tidak akan makan dan minum dengan tenang dan baik jika dibarengi dengan ketakutan. Sebab manusia tidak akan makan dan minum dengan tenang dan baik jika dibarengi dengan ketakutan. Pertama, merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kehadiran nikmat pada setiap waktu dan kesempatan, serta tidak melalaikannya. Banyak orang yang merasakan banyak kenikmatan, baik berupa makanan, minuman, kendaraan, dan tempat tinggal. Namun, walau demikian, mereka tidak merasakan keberadaan nikmat itu. Sebab nikmat tersebut tidak pernah hilang walau satu hari, dan mereka terbiasa dengannya. Kedua, hendaklah salah seorang di antara kita melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Yang lebih rendah darinya dalam urusan duniawi, maka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampak jelas baginya. Hal itu mendorongnya untuk selalu bersyukur. Ketiga, hendaklah setiap insan menyadari bahwa pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepadanya tentang apakah dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Keempat, mensyukuri nikmat ini bisa terwujud dengan perkataan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di dalam Asy-Syahihaini dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa apabila Nabi Muhammad mendirikan sholat malam, maka beliau berdiri sehingga kedua kakinya bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang pandai bersyukur? Seorang penyair berkata, apabila engkau berada dalam suatu nikmat, maka jagalah nikmat itu. Sebab segala kemaksiatan akan menghilangkan semua kenikmatan. Manfaatkanlah nikmat itu dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semua hamba. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberi balasan atas suatu kejahatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam judul ceramah saya kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.